Ini kalau kita ingin lebih mudah bebas dari jeratan people pleaser itu, mari kita pahami 5 kebenaran ini. Jadi ini 5 prinsip. Yang pertama apa? Mari kita ingat-ingat, even God can please everyone. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa membuat orang senang semuanya. Can please everyone itu membuat semua orang bersyukur, kan enggak? Banyak orang yang masih mengeluh, banyak orang yang masih sambat terus hidupnya. Sebanyak apapun rahmat Allah diberikan. Jadi prinsip pertama ini mungkin menyadarkan kita bahwa semangat kita, upaya kita untuk membahagiakan semua orang itu kalau kita salah membaca, pasti nanti akhirnya jadi kecewa. Karena sulit kita membahagiakan semua orang. Bahkan rahmat Tuhan yang sebesar itu, anugerah Tuhan yang sebesar itu pada semua orang, itu pun masih sangat banyak orang yang mengeluh dalam hidup ini. Jadi tidak masalah kalau kita tidak mampu menyenangkan, membahagiakan semua orang. Yang kedua, I don't need anyone approval to be happy. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk bahagia. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada persetujuan orang lain. Kalau dia gembira, baru aku bahagia. Kalau dia memuji aku, baru aku bahagia. Kalau dia mau berteman denganku terus, baru aku bahagia. Kalau kita memakai syarat-syarat seperti ini, kita akan sulit bahagia. Padahal bahagia itu bisa saat ini juga, sekarang juga. Ada sangat banyak alasan untuk kita berbahagia. Tapi seringkali kita malah mencari-cari alasan, mencari-cari syarat untuk bahagia. Yaitu bahasa saya tadi ya, kesalahan kita membaca. Jadi kita menganggap bahagia itu syaratnya ini itu. Bahagia itu syaratnya kita mau bahagia sekarang, kita bahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita ingat-ingat what seems so important is only temporary. Apa yang kelihatannya sangat penting itu sifatnya hanya sementara. Jadi dalam hidup ini kan kita pedomannya kan, ini penting loh saya lakukan makanya, ini penting loh saya jalankan makanya. Ingat-ingatlah apa yang kita anggap penting itu selalu sifatnya sementara. Bisa saja yang hari ini sangat penting, besok tidak penting lagi. Bahkan yang kita anggap, wah ini harus ini. Kalau yang tidak begini tercela, yang ini mesti terpuji. Bisa jadi tidak. Dulu misalnya zaman sebelum pandemi misalnya, kita itu kalau sholat jamaah tidak rapat, itu dimarah-marahi sama imamnya. Karena tidak utama, jamaah itu ya lurus rapat. Nah, ini kan seolah-olah ini mutlak, harus selalu begini. Tapi begitu datang pandemi kemarin, malah disuruh jarang. Jamaah harus mengambil jarak, jangan terlalu rapat. Loh ini kan prinsip yang kemarin sangat penting, sangat utama, bisa berubah drastis. What seems so important is only temporary. Apapun itu, selama masih bersentuhan dengan dunia ini. Maka teman-teman jangan dihabiskan semua energinya untuk sesuatu yang kita anggap penting hari ini. Ya termasuk dalam hal people pleaser tadi. Nah yang keempat, ini menarik, lain waktu akan kita bahas. Sebenarnya bagi kita ada yang lebih penting untuk disenangkan. Disenangkan itu kan dicari ridhonya.
people pleaser itu kan kita mengejar ridhonya manusia. Ada yang lebih hakiki yang harusnya kita kejar. Kalau kita hanya mengejar ridhonya manusia, kita akan banyak tertipu, banyak kecewa. Satu-satunya fokus yang harus kita kejar adalah ridhonya Tuhan. Jadi jangan hanya people pleaser, tapi mari kita kejar God pleaser. Jadi keridhoan Tuhan pada kita. Itu nanti ada kaitannya, ada penjelasannya panjang. Mungkin di sesi yang lain kita bahas seperti apa God pleasure, mencari, mengejar ridhonya Allah, ridhonya Tuhan itu. Dan secara esensial, efek ketika kita mengejar ridhonya Tuhan, itu pasti juga melewati kegembiraan, kebahagiaan, keridhoan sesama. Nah, ini prinsip yang keempat. Jadi biar kita tidak terpaku terus ingin mengejar pujian dan kesenangan orang atas kita, mari kita geser orientasi ke Tuhan. Nah, yang terakhir, kebenaran yang mungkin akan membuat kita terbebaskan adalah God saved me to be me, not someone else. Tuhan menciptakan kita dengan segala karakter dan keunikan kita, ya biar kita menjadi diri kita, bukan menjadi orang lain. Kalau kita punya karakter people pleaser tadi, itu kan kita mengikuti karakternya orang lain. Seperti saya jelaskan di depan tadi, manusia yang tenggelam dalam kerumunan, tidak otentik jadi diri kita sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Itu ya tentunya untuk hidup dengan itu, sebagaimana God saved me, Tuhan membentukku. Tidak untuk kita pasrahkan hidup kita pada orang lain, sehingga kita hidup demi orang lain. Kita hidupnya tentu saja harusnya ya sesuai dengan keridhaan keinginan Tuhan. Berarti sesuai dengan bentuk karakter yang diwujudkan oleh Tuhan dalam diri kita. Nah, inilah 5 kebenaran yang kalau ada waktu teman-teman silahkan direnungi. Karena ini mungkin bisa membebaskan kita dari jeratan-jeratan people pleaser. Baik, kalau ini mungkin sesi malam hari ini kita tutup dengan quote ini. Quote dari Dr. Seuss. Dr. Seuss itu penulis kartunis dari Amerika. Kata dia, you have brain in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You are on your own, and you know what you know. And you are the one who will decide where to go. Kalian masing-masing itu punya otak sendiri-sendiri di kepala. Punya kaki sendiri-sendiri di sepatu kalian. Kalian bisa mengarahkan hidupmu kemanapun kalian mau. Kalian itu mau jadi orang baik ya bisa, mau jadi orang jelek ya bisa. You are on your own. Kalian adalah penguasa nasib kalian sendiri. Kalian tahu apa yang sudah kalian tahu. Dan kalianlah harusnya yang satu-satunya menentukan kemana kalian harus pergi, apa yang bisa kalian lakukan dan akan kalian lakukan. Ini menegaskan bagi kita bahwa yuk kita ini sendiri-sendiri, punya kualitas, kualifikasi sendiri-sendiri. Mari memilih, menentukan hidup kita masing-masing. Kalau dalam agama,
Dalam Al-Quran ada ayat wala taziru wazirotun wizro ukhro. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri. Jadi kita nanti oleh Allah dihisab ya sendiri-sendiri. Dihitung amal baik kita sendiri-sendiri. Maka mari kita putuskan sendiri hidup kita. Bahwa kita merujuk orang lain, mengambil referensi orang lain, pikiran orang tidak masalah, tapi keputusan hidup harus tetap di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, sepenuhnya harus jadi keputusan kita, karena nanti kitalah yang diminta bertanggung jawab. Jangan sampai kita hanya ikut, hanya manut orang lain, dan ternyata keliru, dan besok kita harus mempertanggungjawabkan itu. Wah, itu malang sekali kita kalau seperti itu. Tapi mari kita putuskan sendiri hidup kita, karena kita nanti akan dituntut pertanggungjawaban sendiri.